Everybody, welcome back with me Barung Suang di sini. Jadi pada kesempatan kali ini mari kita unboxing HP lagi. Ya. Dan di dalam sini adalah Google Pixel 6 Pro yang harganya itu setengahnya dari yang non Pro, yaitu sekitar 4,5 ya, hampir 4,5 tergantung toko sama tergantung itu bea cukai atau bukan. Oke. Ini bakal saya rekam unboxing dulu. Kelengkapan dari hasil beli secara online ya, di toko yang sama seperti sebelumnya ketika saya beli Pixel 7 non Pro atau yang reguler, yang mana harganya itu sama ya, mungkin lebih murah sedikit dari Pixel 6 Pro, tapi ada beberapa yang menjualnya itu harganya sama seperti Pixel 7. Terus untuk sekedar informasi sama warning ya, kemarin tuh saya beli yang Pixel 7 yang non Pro atau yang reguler itu waktu itu saya setelah beli unboxing di video sebelumnya itu langsung saya update ke Windows 5, maksud saya ke Android 15 ya, kok sampai Windows. Ke Android 15 itu tiba-tiba bisa matot gitu ya, bisa matot, terkhusus ketika saya buat main game seperti Honkai Star Rail. Tapi untuk perekaman sampai HP panas pun tidak matot, tapi setelah buat main game bisa matot gitu loh ya. Setelah gitu saya coba servis di sekitaran lokalan gitu. Sebelumnya saya coba cari di YouTube ya, tempat servis itu di mana, terus ketemu channelnya Kang Mus ya, tapi saya inginnya itu yang cepat gitu ya, maksudnya itu yang segera bisa saya ambil. Akhirnya saya ambil di lokalan yang habisnya itu sekitar 800 ya, karena katanya kerusakan ringan, yang mesinnya itu ada konsleting di bagian listrik ya, mungkin di rebol, mungkin I don't know, maybe. Jadi itu ya. Kalau untuk 6 Pro ini banyak yang bilang jangan sampai diupdate ke Android 15 ya. Anyway, mari kita lanjutkan lagi untuk melihat apa saja kelengkapan yang saya dapatkan. Yang pasti kita mendapatkan box kardus ya, itu termasuk aman. Lalu ada beberapa lapisan dari bubble wrap. Lalu di sini kita bisa mendapatkan ya kepala charger merek Odocom, bukan tempered glass ya. Iya sih, ini termasuk tempered glass ya, tapi yang hydrogel ya, saya suka. Lalu ini dia, ini adalah hard case, enggak, ini termasuk soft case ya, enggak terlalu hard sih ya, kalau yang tadi namanya soft case ya, yang seperti ya lumayan lah untuk melindungi kamera. Di sini ada model-model seperti ini, jadi bisa melindungi dari benturan atau apapun itu ya, masih lumayan lah. Oke. Dari HP-nya di dalam box itu pun kita mendapatkan yang pasti ini hanya batangan ya, tapi sudah mendapatkan box itu sudah lumayan. Anyway, ini tadi sudah saya buka, tapi saya tutup kembali supaya bagus aja gitu. Terus saya mendapatkan yang model warnanya milky, Sanda Surta Sony. Oke. Pretty fair. SIM injector saya juga punya, jadi ini adalah tempelan. Nah, HP-nya sudah menyala. Terus saya juga sempat mempelajari ya, bedanya antara layar Google Pixel yang asli atau yang KW. Walaupun layarnya asli, tapi kalau ada seperti lem yang tidak merekat di bagian layar itu wajar ya, karena soalnya itu sudah refurbish ya, terus mungkin biasanya baterainya yang sudah dirubah ya. Ini saya belum ada wifi karena wifi-nya masih mati, baru tersambar petir ya kemarin ya, gara-gara atau halilintar ya, jadi tidak bisa buat koneksi ya untuk kita download. Sambil menunggu kita lihat di sini ya, katanya di sini itu kalau layar KW di sini itu lebih tebal ya, jadi di sini bagian sini itu lebih tebal kalau layarnya KW itu. Terus bagian di kamera depannya itu lebih mepet ke atas, tapi ini menurut saya tidak terlalu mepet ke atas ya.
masih aman. Terus bagian pinggirnya itu bezelnya itu tebelnya hampir menutupi curve-nya gitu ya. Jadi ini setelah saya lihat memang seperti ini. Saya mematoki bagian yang asli itu, yang 3D model yang ada di GSM Arena, bagian curve-nya yang lurus ini. Bagian yang curve lurus ini seperti itu ya. Kalau tidak seperti itu atau mungkin mepet seperti itu, bukan yang asli ya, atau yang KW. Walaupun KW, tapi kalau KW super itu masih oke lah. Tapi kalau KW-nya KW buruk itu, wah itu parah sih. Kayak seperti ada di Facebook itu ya. Mungkin kalau saya menemukan fotonya itu mungkin bisa saya tampilkan ya, karena ada orang yang beli Pixel 7 tapi itu water drop modelnya, bukan yang punch hole gitu ya. Itu benar-benar sangat lucu sekali itu. Hati-hati ya buat yang beli ya, sama jangan lupa dilihat reviewnya. Lalu setelah kita sudah menyeting untuk login, taruh mencoba fingerprintnya, ada satu hal lagi yang katanya itu kalau displaynya KW itu atau layarnya KW itu buat disentuh itu nggak nyaman ya. Terus hertznya itu nggak bisa jalan. Kalau misal kita setting ke 120 itu nggak bisa 120, katanya ada macet-macetnya gitu ya. Lalu di sini kita smooth 120. 120 ya. Ternyata sudah 120. Tapi saya tidak pernah menggunakan hertz yang 120 ya untuk HP apapun ya. Terutama seperti saya menggunakan Sony Xperia yang 5 series itu benar-benar saya menjaga ya, tidak pernah saya menggunakan itu 60 Hz. Kalau misal ada nyendat atau stuttering itu mungkin dari videonya ya, dari device yang buat ngerekamnya ya. Kalau orang-orang yang tidak mementingkan hertz ya, karena saya orang yang mengejar bagian fungsi untuk digunakan sebagai dokumentator atau mungkin game tipis-tipis ya. Lalu setelah saya download itu, kita lihat kameranya. Di sini ada kamera 0,7 yaitu ultra wide. Ultra wide itu yang di sebelah sini ya. Berarti kita coba tutupi. Yang mana ultra wide? Ultra wide itu yang tengah ya. Oh iya, ultra wide itu yang tengah ya. Oke. Jadi ini kamera yang sebelah kanan tidak respon, kita tutup. Yang sebelah sini oke, respon. Kalau kita pindah ke satu kali, yang manakah itu? Ya, bukan yang tengah ya, tapi yang sebelah kanan. Dan juga berarti telenya itu mulai dari yang 4 ya, 4 kali. Oke, kita coba tes ya. Apakah yang kanan? Telenya itu yang mana ya? Telenya itu yang mana? Mari kita coba ya. Telenya mulai yang 10 kali. Telenya mulai yang 7 ya. Ya, aku baru tahu kalau telenya itu mulai yang 7. Kita coba fitur-fiturnya. Oke, masih menyala. Ya, bagian atasnya Pixel itu karet ya, bagian atas ini ya. Bukan metal seperti yang sebelah sini. Kalau kita masukkan terlebih dahulu, apakah bermasalah? Yaps, bakal support ya. Jadi kawan-kawan jangan lupa ya, kalau kabel apapun itu yang dibeli itu harus support ya. Bisa dilihat bisa dilihat bagian pengecasannya itu masuknya berapa watt, itu seperti itu ya. Oke, sambil kita buka iDev Jack. Di sini charging AC, Google Pixel 6 Pro, tensor. Oke, di sini kita lihat apa ada yang burn in atau tidak.
untuk merahnya sih bersih ya, rata. WiFi oke, hardware Google Tensor 5 nanometer, sistem Android 14. Jangan sampai di update kamu Android 15 apalagi ke Windows 15 ya. Oh, charge cycle-nya 146. Oke. Kalau misal charge cycle kita gunakan yang namanya wireless charging, apakah juga bertambah? Charge cycle-nya itu lumayan banyak ya, 146. Coba kita cek kalau kita gunakan wireless apakah 55. Coba kita lihat sistemnya itu gimana. 146 ya. Charge cycle hanya untuk bagian port USB nya saja kah? Saya kurang tahu ya. Yaps, dan itulah unboxing dan review sebentar dari pembelian Pixel 6 Pro ya. Terus kalau ingin kalau ingin menggunakan fingerprint untuk unlock itu jangan lupa kalau ketika kita sudah memasang tempered glass, entah itu hydrogel atau yang glass gitu ya, yang tempered, yang glass itu harus mengatur lagi itu sensor fingerprintnya, soalnya itu bisa berubah ya settingannya ya, maksudnya pembacanya itu bisa berubah. Oh, RAM-nya terpakai sampai 60. Terakhir mungkin kita coba buka ini. Mungkin dikasih gariskin kali biar awet ya, biar tidak kena jamur ya. Kasih plastik mungkin. Oke, masih bersih. Seharusnya pas sih. Jangan lupa kalau Pixel 6 Pro itu untuk bagian pembacaan fingerprintnya itu tidak secepat yang 7 ya, saya juga merasakan seperti itu. Walaupun perbedaannya cuma tipis gitu. Ya ini mungkin bisa bertahan untuk sebulan 2 bulan lah soft case-nya ya, atau mungkin sudah ngelendor kalau apalagi kalau sudah terkena panas HP ya. Oke, I think that's all. Jadi itu dia Google Pixel 6 Pro second ya, dengan harga yang hampir sama dengan Pixel 7 regular atau non pro. Oke lah, kita coba bertemu di kapan hari lagi buat video lagi ya, nggak tahu aku. Oke, goodbye.